Perkenalkan, nama saya Putri Yulia. Saya merupakan mahasiswi peternakan yang akan menjelaskan bagaimana pembentukan sintesis kerabang telur, putih telur, dan juga kuning telur. Di sini saya akan menjelaskan sintesis kuning telur terlebih dahulu, yaitu kuning telur ini dibantu pembentukannya oleh hormon yang terdapat dalam betina, yaitu hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini berasal dari ovarium, kemudian nanti hormon estrogen ini akan merangsang hati untuk membentuk protein yang penting dalam pembentukan kuning telur, yaitu vitellogenin. Nah, vitellogenin ini akan dihasilkan oleh hati dan kemudian dia akan masuk ke dalam aliran darah, kemudian dia akan masuk ke dalam ovarium dan melalui reseptor khusus dia akan masuk ke dalam sel telur. Setelah itu, di dalam sel telur, vitellogenin ini diubah menjadi lipovitelin dan juga fosfitin. Nah, kedua komponen tersebut merupakan komponen utama dalam pembentukan kuning telur. Jadi, setelah itu juga ada lemak darah. Lemak darah itu nantinya akan juga masuk ke dalam sel telur. Jadi baik lemak maupun protein nanti akan saling menyusun membentuk lapisan pembentukan kuning telur. Nah, warna pembentukan dari kuning telur ini berasal dari pigmen xanthofil. Pigmen xanthofil ini berasal dari pakan. Nah, setelah itu ada pembentukan putih telur. Jadi putih telur ini setelah kuning telur matang dan juga terjadi ovulasi, kuning telur dan juga hasil ovulasi tadi itu pokoknya kuning telur akan masuk ke dalam organ reproduksi betina, yaitu infundibulum. Kemudian dari infundibulum akan masuk ke dalam magnum. Nah, di dalam magnum inilah tempat pembentukan putih telur. Jadi di dalam pembentukan putih telur ini, sel-sel dalam magnum akan membentuk protein-protein penting yang akan menyusun lapisan-lapisan putih telur. Contohnya seperti ovalbumin, ovaltransferin, ovamucin, dan juga lisozim. Nah, ini akan membentuk lapisan-lapisan penyusun putih telur, makanya ada tekstur yang kental dan juga encer. Nah, dalam pembentukan putih telur ini juga ada namanya kalaza, yaitu seperti tali yang mengikat kuning telur agar posisinya itu tetap di tengah. Nah, setelah itu untuk pembentukan kerabang telur, setelah pembentukan putih telur dan juga kuning telur tadi, masuklah ke dalam ismus. Nah, di dalam ismus ini terjadi pembentukan membran dan juga kerabang. Nah, dari ismus masuk ke dalam uterus. Di dalam ini terjadi pembentukan utama kerabang telur. Jadi, di dalam uterus terjadi pengendapan kalsium. Pengendapan kalsium ini menghasilkan kerabang yang keras. Kalsium ini terdapat dari pakan dan juga di dalam cadangan tulang. Nah, setelah pengendapan kalsium tadi, kalbidin akan membantu ion kalsium keluar permukaan atas telur dan juga karbonik anhidrase akan membantu mengubah karbon dioksida menjadi ion karbonat. Nah, sehingga nanti kalsium dan juga karbonat akan membentuk kristal kalsium karbonat yang akan membentuk kerabang telur yang keras. Nah, setelah itu kutikula akan dikeluarkan dan juga menjadi pelindung bagi luar telur, dan juga pigmen ditambahkan ke dalam telur sehingga menghasilkan warna pada telur. Sekian dari penjelasan video saya, semoga dapat diterima. Mohon maaf atas kekurangan yang telah ada. Saya ucapkan terima kasih.